Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari event Tata Steel Chess 2024 yang memainkan match day keempat. Dan ada kejutan di game keempat kawan. Apa kejutannya? Juara dunia Ding Liren kena tackle oleh Pragnananda pada game keempat kawan. Ding Liren KO saat pegang putih bermain dengan Ruy Lopez. Sedangkan kawan dari Ding Liren, Wei memetik kemenangan atas Parham. Partai Alexander Dovzhenko versus Ian Nepomniachtchi berakhir match. Kejutan yang lain, Domara Jukukes kembali KO kawan, dikalahkan oleh Anish Giri. Dan ini merupakan kemenangan ketiga dari Anish Giri. Dan sementara Anish Giri ini kawan memimpin turnamen sampai babak keempat. Dan dalam posisi yang bagus untuk mempertahankan gelar juaranya yang didapat di edisi sebelumnya. Anish Giri ini ya juara tahun lalu kawan. Sekarang mempunyai poin 3,5. Selisih setengah poin atas Alireza Firoza, di mana Alireza Firoza bermain remis pada game keempat. Kita akan lihat permainan Ding Liren lagi kawan. Nantilah Anish Giri ini kita akan ulas gamenya karena belum kita ulas sama sekali permainan Anish Giri. Kejutan seperti apa kok bisa membuat Ding Liren ini kalah dari seorang pemuda asal Pridavan ini kawan. Langsung saja kita lihat gamenya, di mana Ding Liren pegang putih dan pemain asal Pridavan Pragnananda ini kan pegang hitam, bermain dengan pion E5 dan mereka melanjutkan ke Ruy Lopez, pion A6, gajah mundur ke A4 seperti biasa, kuda F6 kawan. Kemudian di sini seperti biasa banyak pilihan bagi putih untuk melanjutkan langkahnya. Yang paling umum adalah rokade, diikuti gajah ke E7, nanti disusul dengan pion B5 kawan. Tapi di sini memilih permainan tertutup kawan dengan pion D3 agar tidak memberikan kesempatan kuda ini caplok pion E4. Ini membuat permainan tertutup, sementara ya putih berinisiatif mencoba menahan diri untuk tidak menawarkan permainan terbuka. Dia memilih dengan pion D3 Ding Liren. Gajah C5 ini adalah variasi Anderson, kelanjutan dari Morphy Defense kawan, pion A6. Nah di sini baru rokade. Pion B5. Kenapa di sini putih rokade kawan? Dan kenapa juga di sini pion B5 dimainkan oleh hitam? Ceritanya begini. Mungkin saja kalian bisa menukarkan gajah sikat kuda C6. Hitam akan ambil balik menggunakan pion D. Terbuka kawan untuk menteri bergerak ke petak D4 jika kuda ambil pion E5 ini. Itulah kenapa di sini tadi rokade dan balasan hitam dengan pion B5. Menutup agar gajah tidak ambil kuda dan pionnya bisa diambil karena raja sudah aman, tidak ada lagi ancaman nanti pada menteri di petak D4. Gajah mundur ke B3, sekarang pion D6 dan pion C3, kontrol petak D4 untuk dukungan ke depannya nanti agar kuda juga tidak akan mengikuti langkah gajah ke petak G4 untuk pressure kuda di petak F3. Nah, pion H6. Cegah langkah gajah keluar kawan, juga di sini benteng E1 ataupun juga di posisi ini kawan. Langkah yang paling populer adalah kuda B berkembang ke petak D2 ketimbang benteng E1 kawan, ataupun pion A4, pion H3 juga. Tapi Stockfish menilai dengan langkah benteng E1 ini lebih kuat kawan dengan langkah-langkah yang lainnya. Pion D4 juga bisa langsung dobrak petak pusat, saran dari Stockfish juga. Tapi benteng E1 terlebih dahulu, kemudian diikuti rokade oleh Pragnananda. Melanjutkan pengembangan kuda B ke D2. Di sini gajah tarik mundur ke petak B6 kawan, untuk mempercepat bermain dengan pion C-nya nanti. Dan kuda akan menyusul untuk membuka jalan bagi pion C dimainkan. Dan juga untuk ya menghindari tempo pertukaran pion pusat kawan. Di sini kuda F1, kuda E7, siap berikan jalan bagi pion C-nya bermain di sisi menteri. Pion A4 kawan menantang pertukaran, ditahan dengan langkah benteng B8 untuk menghindari konfrontasi di lajur A yang akan dibuka oleh putih. Nah, di sini ada pion H3 untuk kontrol petak G4-nya. Hitam atau Prak melanjutkan manuver kuda ke G6, begitu juga dengan Ding Liren kuda G3. Sekarang mulai dorong pion C. Pion C5, ada gajah E3 di sini kawan. Di game-game yang lalu kawan, langkah pion pukul pion B5 merupakan langkah yang paling banyak diambil. Pilihan keduanya adalah gajah ke petak E3. Inilah yang dipilih oleh Ding Liren kawan. Walaupun langkah ini terbilang tidak terlalu kuat. Coba lihat pergerakan evolusi bar ini menunjukkan gajah ini bergerak ke petak E3 ini langsung turun kawan. Posisi putih minus 14 sekarang.
Kalau tadi dengan pion A pukul pion B5, ya pion ambil balik pion B5 biasanya berlanjut dengan dobrak petak pusat dengan pion D4. Tapi memilih dengan gajah E3, nah di sini dibuka tantangan pertukaran gajah kawan. Dan juga posisi pion ini ancam gajah terang. Gajah pukul gajah B6, ambil balik dengan benteng. Kemudian gajah tarik mundur ke petak A2. Lagi-lagi kurang presisi langkah dari Dingliren di sini kawan. Di sini Stockfish menyarankan baku hantam pion di sini. Memang terlihat benteng ini akan coba menusuk juga di petak B2. Ya, akibat dari gajah tadi kawan keluar ke petak E3, tidak melanjutkan baku hantam pion A pukul pion B5. Sehingga sekarang hitam pun dengan variasi ini kawan mempunyai sedikit keuntungan. Sedikit demi sedikit improvisasi pergerakan Pragnananda mulai menyusup lewat sayap menteri. Dengan langkah gajah A2 terus menteri keluar ke petak C7 baru diawali dengan pion A pukul pion B5 ambil balik oleh pion A. Diikuti dengan gajah mulai reposisi untuk perkuat petak D3-nya kawan. Dan dibuka juga oleh Pragnananda dengan pion C pukul pion D3 ambil balik oleh gajah. Ada kuda F4 coba serang gajah terang. Di sini gajah dilepas. Stockfish menyarankan pertahankan gajah mundur ke petak F1. Memilih dengan kuda ke E2. Dengan senang hati, kuda caplok gajah D3 oleh Prak, ambil balik oleh menteri. Kemudian di sini ada gajah E6. Melanjutkan pengembangan perwira minor terakhirnya, bentengnya juga siap untuk dikeluarkan. Apakah didobel juga untuk menekan sisi-sisi menteri ini kawan di lajur C, di lajur B. Kemudian kuda manuver lagi, petak G3. Pion B4 sekarang mulai diadu, sulit untuk ditolak kawan. Pion C pukul pion B4, benteng ambil balik pion B4, benteng AD1 di sini untuk menekan pion, benteng mundur ke B6, pertahankan pion sementara waktu, menteri ke A3. Benteng C1 usir menteri, salah satu opsi dari Stockfish, tapi memilih menteri ke A3. Ini untuk menjaga juga kemungkinan benteng hitam ini menyusup lewat lajur A kawan, dan tetap mempertahankan posisi untuk menekan pion di sini bersama benteng, dan juga menjaga pion dari ancaman benteng hitam ini. Kemudian double benteng, benteng FB8, benteng naik ke D2 pertahankan pion. Di sini kuda manuver kawan untuk memberikan backup mulai menyerang nanti di sisi menteri, bantuan dari kuda ataupun juga persiapan dengan pion F-nya siap dimainkan. Kuda H2 lanjut Dingliren. Di sini ada benteng ancam menteri, menteri mundur ke A2 dan menteri B6. Pion sulit untuk diselamatkan kawan di sini. Nah, di sini dijawab dengan langkah kuda F1. Bagaimana jika diperkuat dengan langkah benteng B1 kawan? Ya, di sini benteng akan ambil pion G3 karena posisi pion kena pin kawan. Jadi sulit untuk mempertahankan posisi. Oleh karena itu dengan koneksi dengan kuda ini maka kuda akan aman dari ancaman benteng. Itulah kenapa menteri tadi fungsinya untuk pin pion, terus untuk tekan pion yang ada di petak B2, dan pion ini akhirnya jatuh oleh Pragnananda. Pragnananda baku hantam kedua pemain kawan di petak B2, sementara Pragnananda sampai langkah ke-32 ini sudah mulai unggul satu pion. Dingliren kalah pertarungan di sayap menteri kawan dengan kehilangan pionnya. Berlanjut dengan langkah kuda ke E3. Di sini tadi pion H4, langkah terkuatnya kawan, satu-satunya langkah terkuat untuk mencoba ya hentikan laju pion di sisi kanan ini kawan untuk mendapatkan ruang sesegera mungkin. Tapi manuver kuda ke E3 mulai mengaktifkan kudanya, ada pion G6. Benteng A1 mulai ingin menyusup ke belakang ke area pertahanan hitam kawan, apakah ke baris ke-8, ke baris ke-7 nanti. Dan di sini diblokade dengan gajah A2 dan persiapan juga menantang pertukaran benteng kawan. Tapi Stockfish tidak terlalu menyukainya. Yang lebih kuat pion H5 menurut Stockfish kawan, kemungkinan akan dibalas dengan pion H4. Tapi sepertinya Pragnananda ini mencoba untuk mengawali permainan endgame dengan kekuatan gajah plus kudanya nanti melawan sepasang kuda. Jadi ya tantangan pertukaran benteng. Seumpama raja ini kawan menghindari untuk pertukaran benteng untuk bergerak ke petak H2, tentu pion jatuh. Jika salah satu kuda ini kawan mencoba blokade agar tidak terjadi pertukaran benteng di petak B1, kemungkinan gajah ini juga akan ditarik mundur ke petak E6 kembali.
dan mungkin dibalas dengan benteng A8 dan raja akan bergeser ke F8. Masih cukup nyaman posisi kuda, tidak ada bala bantuan lagi untuk menyergap kuda di sini kawan. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya kawan. Memang posisi putih dalam posisi sulit sekarang. Ada pion H4, pion H5, pion F3 kawan. Benteng B1 skak, pertukaran benteng di petak B1, dan kita mengawali permainan endgame dengan sepasang kuda melawan gajah plus kuda. Secara kalkulasi, secara teoritis tentu sedikit ada keuntungan. Hitam masih mempunyai gajah, di mana range serangan gajah ini tentu kalian sudah tahu, jarak jauh pun dia bisa menyerang. Kalau kuda ini dengan fleksibilitasnya, pergerakannya, itulah kelebihannya kuda kawan. Apalagi juga dengan koneksi dua kuda ini, koneksi seperti ini sulit untuk dibongkar. Tapi lagi-lagi Pragnananda di sini unggul satu pion di langkah ke-37. Lanjut kuda E2, ada gajah mundur ke A2 yang lebih kuat, pion F5 langsung kawan di sini, langsung menantang pertukaran karena ada gajah yang bisa mengawal petak F5 di sini. Tapi memilih dengan gajah A2, kemudian raja ke F2. Oh ya kawan, kalau kalian sudah mulai mendengar sedikit ada suara noise, sedikit berisik, ini suara rintik hujan kawan, di tempat admin sedang mulai turun hujan. Alhamdulillah udaranya agak sedikit segar, beberapa hari di sini sedikit panas kawan. Lanjut ke permainan raja F8, kuda C3, gajah bergerak bergeser saja ke petak B3 kawan untuk mengawali ruang-ruang terang yang bisa digunakan oleh kuda untuk manuver. Kemudian di sini ada kuda ke D4 dan langsung disikat oleh Pragnananda. Kuda tadi memang blokade jalan gajah ini kawan, tapi langsung disikat dan mengawali permainan endgame dengan kuda versus kuda, tapi Pragnananda unggul satu pion. Sekarang pion F5 dibalas dengan pion F4. Banyak sekali langkah-langkah dari dingliran dari tadi yang kurang presisi kawan. Raja bergeser ke E2 ataupun kuda ini manuver ke petak E3 kawan. Saran dari Stockfish. Dibalas dengan pion F4. Biarkan saja raja maju ke petak F7. Pion E pukul pion F5. Pion G pukul balik pion F5. Pion F pukul pion E5. Pion D pukul balik pion E5. Dan tetap struktur pionnya solid kawan, terkoneksi, bisa diskoneksikan nanti. Tapi ya salah satu pion ini tetap dihadang oleh pion putih. Bagaimana caranya nanti Pragnananda bisa meloloskan satu pionnya untuk bisa promosi? Kita lihat saja. Pion G3, raja naik kawan ke E6, kuda mundur, diikuti kuda aktif naik ke F6. Nah di sini dingliran kembali membuat langkah kesalahan kawan dengan raja ke E2. Raja bergerak ke F3 yang terkuat. Seumpama ada kuda ke petak E4 yang mencoba menyerang ambil pion di sini, kemudian nanti diambil terus, ini ada skak garbuan. Nah, kuda kalian pindah saja agar nanti tidak kena skak garbuan saat kuda ambil pion di sini. Tapi memilih dengan raja bergeser ke E2 memberikan kesempatan tempo kawan. Lagi-lagi tempo kawan. Kuda ke E4 serang pion. Pion sulit dipertahankan karena sudah pindah raja ini, tidak mengawal pionnya lagi. Seperti tadi kalau kalian coba pertahankan pion, idenya adalah seperti ini kawan. Nah, skak garbuan di langkah berikutnya. Nah, kalian akan kesulitan juga mempertahankan posisi pion hitam ini yang dikawal oleh raja. Kuda mundur ke F1, pertahankan posisi pion. Sekarang pion F4 diadu, ambil balik. Dan dingliran hanya tersisa satu pion yang sulit lagi untuk maju kawan. Dan bagaimana caranya nanti kita lihat saja. Pragnananda kawal pionnya yang sudah mulai bebas. Raja F3, raja hitam F5, raja putih G2. Di sini kuda D6 mulai manuver kawan. Mau kemana kuda ini? Apakah ingin coba untuk hantam pion yang di sini nanti ke depannya manuvernya kemana? Kita lihat saja. Kuda D2, kuda F7 kawan. Di sini ada kuda J4, raja G4. Kalau dari tadi raja ini mencoba untuk backup pion yang di sini, kuda ini akan bergerak ke petak E5 untuk kawal petak-petak yang perlu untuk mendukung pionnya kawan di sini nanti ke depannya. Tentu dengan kawalan raja yang juga siap untuk bergerak maju nanti ke petak-petak terang ini. Kuda ke J4. Dibiarkan saja pion jatuh kawan.
Di sini raja bergeser ke F2, raja ambil pion. Sekarang sudah tidak ada harapan lagi bagi Ding Liren untuk mempunyai menteri karena pionnya sudah habis. Di sini raja F3, raja G5 pertahankan pionnya, kuda B2, raja F5, kuda D1, kuda G5 skak memaksa raja mundur. Pion siap didorong di lajur H, kemudian kuda F2, pion F3 skak, raja G1, raja hitam mulai naik lagi kawan dan mendukung pion-pionnya. Raja F1, kemudian kuda E4 menantang pertukaran kawan untuk mengusir kuda agar ya raja bisa bergerak nanti mendukung pionnya di sini, dan pionnya juga bisa leluasa di lajur H bisa bergerak kawan. Dan di posisi ini di langkah ke-62 Ding Liren menyerah kawan pada pemuda Pridavan. Permainan impresif beberapa bulan dari Praggnanandhaa ini mengangkat elonya sudah menembus angka 2743 kawan. Coba lihat 2 tahun yang lalu dia sempat disalib oleh Arjun Erigaisi ataupun Doma Rajukubes. Padahal 2 tahun yang lalu kawan Magnus sendiri memperkirakan bahwa pemain yang bersinar dari India adalah Praggnanandhaa. Tapi 2 tahun penampilan Praggnanandhaa sulit untuk menembus angka 2700. Tapi beberapa bulan terakhir kawan, 1 tahun terakhir ini performa Praggnanandhaa sangat bagus kawan. Dan mengangkat elo ratingnya juga akhirnya bisa menembus angka 2700. Dan bisa menggeser posisi Doma Rajukubes ataupun Arjun kawan. Semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Dan sekarang hari Rabu kawan, sepertinya juga haruskah Title Tuesday kita coba otak-atik gamenya. Ada Magnus Carlsen yang permainannya kurang bagus di sesi awal kawan. Nanti coba akan kita cari game yang bagus. Ataukah kita lanjutkan juga permainan Anish Giri? Admin butuh saran kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah mampir tiap hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.